Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, Clara yang terbangun dari tidurnya melihat sekeliling kamarnya. Tidak ada siapapun, hanya kesunyian yang dirasakan oleh Clara. Ceklek, suara pintu yang dibuka dan tampak Bi Marni yang masuk ke dalam kamar dengan membawa sebuah meja kecil yang berisi makanan. "Nyonya sudah bangun," ujar Bi Marni yang melihat nyonyanya itu sudah terduduk di atas kasurnya. "Bi, apakah ini hanya mimpi ataukah benar-benar terjadi? Ayahku..." Clara tidak bisa meneruskan kata-katanya, hanya menundukkan kepalanya. "Nyonya yang sabar ya, Nyonya harus ikhlas. Kasihan ayah Nyonya kalau Nyonya terus bersedih," ujar Bi Marni sambil memijat kaki nyonyanya itu. "Tapi Bi, Clara sudah tidak punya siapa-siapa lagi," lirih Clara sambil menangis. "Nyonya tidak usah bersedih, masih ada Tuan Alex," ujar Bi Marni mencoba menenangkan nyonyanya itu. "Alex?" lirih Clara dengan suara yang sangat kecil. "Alex? Apa bisa Alex mencintaiku?" "Bahkan dalam keadaan sedih pun, Alex tidak punya rasa kasihan sedikit pun padaku," gumam Clara dalam hatinya. "Nyonya tahu, Tuan Alex semalaman menunggu dan menjaga Nyonya, jadi Nyonya tidak perlu merasa sendirian lagi," ujar Bi Marni yang membuat Clara terkejut. "Alex menjagaku?" tanya Clara tak percaya. "Iya Nyonya, tadi pagi Tuan Alex baru berangkat," ujar Bi Marni. Clara hanya diam saja mendengar apa yang dikatakan oleh Bi Marni. "Nyonya makan dulu ya," ujar Bi Marni menyendokkan bubur yang ia bawa. "Aku tidak lapar, Bi," ujar Clara dengan datar. "Tapi Nyonya harus makan dulu, lalu minum obat. Tuan sudah memerintahkan saya untuk menjaga Nyonya selama Tuan bekerja." "Taruh saja dulu, Bi, nanti aku akan makan." Clara beranjak dari duduknya dan menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Clara pun mengendarai mobilnya untuk menuju makam ayahnya. Bi Marni yang melihat nyonyanya pergi langsung menghubungi Tuan Alex. "Apa? Nyonya Clara pergi? Kenapa Bibi tidak mencegahnya?" ujar Alex dengan geram. "Tadi sudah saya larang, Tuan, tapi Nyonya bersikeras untuk pergi." Alex langsung menutup ponselnya itu dan memerintahkan Joe untuk mencari Clara. Clara yang kini sudah di makam ayahnya hanya terdiam memandang ke arah makam yang masih basah dan penuh taburan bunga. Dalam keheningannya, air mata Clara pun tumpah tanpa bisa dihentikan. "Ayah." Hanya satu kata yang terucap dari mulut Clara. Sudah 2 jam Clara termenung sendiri di samping makam ayahnya. Tanpa disadari oleh Clara, sudah ada Joe yang sedari tadi menunggunya dari kejauhan. "Nyonya, ini sudah siang hari, mari kita pulang." Joe kini sudah berada di samping nyonyanya. "Aku bisa pulang sendiri," ujar Clara tanpa melihat ke arah Joe. "Nyonya harus kuat, ayah Nyonya pasti akan merasa sedih jika Anda terus menangisi kepergiannya," ujar Joe berusaha memberikan semangat pada nyonyanya itu. Clara langsung bangkit dari duduknya dan meninggalkan tempat makam ayahnya. Dengan mengendarai mobil, Clara menuju ke mansionnya yang diikuti oleh mobil Joe dari belakang. Clara yang pulang langsung disambut oleh Bi Nani dengan wajah sedihnya. "Non harus sabar ya." Bi Nani memeluk tubuh nyonyanya itu yang dijawab anggukan kepala oleh Clara. "Bi, aku mau tidur di kamar, jangan ada yang menggangguku." Clara pun langsung menuju kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam. Sementara Joe yang masih berada di pekarangan halaman depan mansion Nyonya Clara terlihat menghubungi seseorang. Lalu Joe pun pergi dari mansion Clara. Clara melihat dari atas balkonnya, mobil yang dikendarai oleh Joe sudah pergi. "Jika kekasihmu yang sakit, kau langsung pergi menemuinya, walaupun sesibuk apapun dirimu. Tapi jika aku yang sedang sedih, kau hanya menyuruh orangmu. Apakah sudah saatnya aku menyerah atas pernikahanku?" lirih Clara pada dirinya sendiri. Alex yang sengaja pulang lebih awal mendapati Clara tidak ada di mansionnya.
Karena merasa bertanggung jawab pada Clara, Alex pun berniat menjemput Clara dari mansionnya. Alex pun langsung kembali keluar menuju mobilnya. Tret, suara ponsel Alex berdering. Bagaimana bisa? Kau jaga dia, aku akan segera ke sana. Alex pun langsung masuk ke dalam mobilnya dengan wajah yang sangat cemas. Sementara itu, Clara yang sedang tertidur dalam mimpinya, ia bertemu dengan ayah dan ibunya. Ayah, ibu. Clara memeluk ayah dan ibunya. Pak Wijaya dan Ibu Diana membalas pelukan Clara dengan membelai wajah putrinya itu. Ayah, ibu, Clara mau ikut dengan kalian. Dengan air mata yang berlinang, Clara tidak ingin melepaskan pelukannya itu. Clara tidak ingin kehilangan mereka lagi. Ara sayang, Ara tidak boleh seperti itu. Kalau Ara seperti ini terus, ayah dan ibu tidak akan bisa tenang. Pak Wijaya membelai wajah putri kesayangannya itu, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tapi Ara sendirian sekarang, Ara tidak punya siapa-siapa lagi. Clara masih terus menangis di pelukan ayah dan ibunya. Ara tidak sendirian, masih ada Alex yang akan menjaga Ara. Pak Wijaya mencium kening putrinya itu. Ingatlah selalu pesan yang ayah berikan padamu. Pak Wijaya kembali membelai wajah putrinya itu. Tapi ayah dan ibu Clara langsung melepaskan pelukan mereka dan berjalan menjauh dari tubuh Clara. Ara sayang, kau harus bisa menjalani hidupmu dengan tegar. Ibu dan ayah akan menunggumu di sini. Jika waktunya sudah tiba, kita akan berkumpul kembali. Ibu Diana mencium kening putrinya, lalu ayah dan ibu Clara menghilang di telan asap. Ayah, ibu, teriak Clara yang terbangun dari tidurnya. Dengan nafas yang naik turun, Clara berusaha untuk menenangkan hatinya yang penuh dengan kesedihan. Clara yang teringat akan pesan dari ayahnya pun memutuskan besok akan kembali ke mansion Alex. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh bercerai dengan Alex, gumam Clara dalam hati. Pagi harinya, Clara langsung pergi ke mansion Alex. Clara tidak lupa menitipkan mansionnya ke Bi Nani. Clara sekarang yang akan menggaji Bi Nani untuk menjaga mansionnya. Bi, di mana Alex? Tanya Clara yang mendapati Alex tidak ada di mansionnya. Loh, Nyonya Clara tidak bersama Tuan. Kemarin malam setelah Tuan Alex pulang dan tidak menemukan Nyonya, Tuan langsung pergi lagi. Tadinya Bibi kira Tuan menjemput Nyonya, ujar Bi Marni pada Clara. Tapi Alex tidak menjemputku, Bi. Clara pun langsung terdiam dan menuju kamarnya. Bi Marni hanya diam, menatap sedih pada nyonyanya itu. Setelah 2 hari lamanya, Alex pun kembali ke mansionnya dengan wajah kusut. Alex langsung menuju kamarnya dan mendapati Clara yang sedang membaca buku. Clara yang melihat kedatangan Alex langsung menutup bukunya. Kau sudah pulang? Clara langsung berdiri dan menghampiri Alex dan mengambil jas yang ada di lengan Alex. Tapi Alex hanya diam saja dan terus menatap ke arah Clara. Apa kau lapar? Aku akan membuatkanmu makan dulu. Clara pun hendak meninggalkan Alex, namun tangan Alex menangkap pada lengan Clara. Lebih baik kita bercerai, ujar Alex dengan suara datarnya tanpa menatap ke arah Clara. Bercerai? Lirih Clara. Ayahmu sudah tiada dan perusahaanku sudah mulai berjalan, jadi lebih baik kita berpisah, ujar Alex yang masih memegang tangan Clara. Aku tidak mau berpisah, ujar Clara menghempaskan tangan Alex dan menarik nafas dengan sangat panjang. Kenapa? Bukankah dari awal kau tahu kalau pernikahan ini hanya pernikahan di atas kertas? Alex membalikkan badannya menatap pada Clara. Ya, aku tahu, tapi kau harus ingat, pernikahan kita sah di mata hukum dan negara, dan aku tidak mau berpisah denganmu. Clara ingin meninggalkan Alex, namun tangannya dengan keras ditarik oleh Alex hingga Clara terjatuh di pelukan Alex. Kau jangan macam-macam padaku, ujar Alex menatap pada wajah Clara dengan tajam. Kini mata Alex dan Clara melihat satu sama lain dari jarak yang sangat dekat. Mereka terdiam satu sama lainnya dalam beberapa menit. Lepaskan, pekik Clara menghempaskan tubuh Alex agar menjauh darinya.
Kau itu benar-benar jahat. Setelah kau mendapatkan apa yang kau mau, lalu kau mau membuangku begitu saja. Ujar Clara dengan suara bergetarnya karena menahan tangisnya. Aku tidak membuangmu. Kau harus ingat, aku tidak merugikanmu sama sekali. Perusahaan ayahmu akan tetap menjadi milikmu. Mansionmu dan juga seluruh hartamu tidak ada yang berkurang. Bahkan aku akan memberikan kompensasi untukmu. Kau mau minta berapapun, aku akan memberikannya. Ujar Alex dengan suara tegasnya. Dan satu hal lagi, aku tidak pernah menyentuhmu. Itu artinya kau masih bisa mencari pria lain dan menikah dengannya. Plak, suara tamparan yang sangat keras mengenai pipi Alex. Alex yang tidak pernah ditampar oleh seorang wanita langsung menatap tajam pada arah Clara. Kau jahat! Sambil menangis, Clara berlari meninggalkan kamar.